Ada hari-hari ketika hati terasa begitu berat tanpa alasan yang benar-benar dapat dijelaskan. Di tengah kesibukan bekerja, berkumpul dengan keluarga, bahkan ketika semua tampak berjalan baik, tiba-tiba muncul kegelisahan, kesedihan, kemarahan, atau kehampaan. Naluri kita seringkali ingin segera mengusir perasaan itu. Kita mencari hiburan, menyibukkan diri, atau bahkan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun semakin kita menolak apa yang sedang dirasakan, semakin kuat pula perasaan itu menekan dari dalam. Banyak orang percaya bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh merasa sedih, tidak boleh kecewa, dan tidak boleh takut. Padahal, dalam kenyataannya, menjadi kuat justru berarti berani mengakui apa yang sedang terjadi di dalam batin. Air yang mengalir tidak pernah melawan arus kehidupannya. Ia hanya terus bergerak hingga akhirnya menemukan ketenangan di lautan. Demikian pula batin manusia. Ketenangan bukan lahir karena kita berhasil menghapus semua emosi, melainkan karena kita berhenti memusuhi apa yang sedang kita alami. Dalam ajaran Buddha, penderitaan bukan hanya muncul karena pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi juga karena penolakan terhadap kenyataan. Kita ingin semuanya sesuai keinginan, ingin kebahagiaan bertahan selamanya, dan berharap kesedihan tidak pernah datang. Ketika kenyataan berjalan berbeda, batin mulai bergolak. Padahal Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu muncul karena sebab dan kondisi, lalu akan berubah ketika sebab dan kondisinya berubah. Tidak ada yang benar-benar menetap. Mengenali apa yang sedang kita rasakan tanpa melawan atau menolaknya adalah bentuk kebijaksanaan. Saat kita mampu berkata dalam hati, "Saat ini aku sedang marah," atau "Saat ini aku sedang sedih," tanpa menghakimi diri sendiri, kita sedang membuka ruang bagi kesadaran untuk bekerja. Kesadaran itulah yang perlahan mengubah reaksi menjadi pemahaman, kegelisahan menjadi ketenangan, dan penderitaan menjadi jalan menuju pembebasan. Pertama, belajar untuk tidak melekat pada apapun. Seringkali kita mengira bahwa penyebab penderitaan adalah apa yang terjadi di luar diri kita. Kita menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun jika diam sejenak dan melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa yang sebenarnya membuat batin gelisah bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan cara kita menggenggamnya. Kita melekat pada pujian sehingga hati terluka ketika diabaikan. Kita melekat pada harapan sehingga kecewa ketika kenyataan berbeda. Kita melekat pada seseorang sehingga merasa kehilangan arah saat ia pergi. Tanpa disadari, bukan dunia yang mengikat kita, melainkan tangan kita sendiri yang terlalu erat menggenggam apa yang sesungguhnya memang tidak pernah bisa dimiliki selamanya. Ketika kita mampu mengenali rasa kehilangan, kecewa, atau takut tanpa menolaknya, saat itulah kita mulai melihat akar penderitaan yang sesungguhnya. Buddha mengajarkan bahwa semua bentukan kehidupan berada di bawah hukum anicca, yaitu ketidakkekalan. Tidak ada satupun pengalaman yang dapat bertahan selamanya. Wajah yang hari ini tampak muda perlahan akan menua. Hubungan yang begitu hangat pun akan mengalami perubahan. Kebahagiaan datang dan pergi, demikian pula kesedihan. Bahkan pikiran dan perasaan yang sedang memenuhi batin saat ini akan berubah dari waktu ke waktu. Ketika kita menolak kenyataan bahwa segala sesuatu pasti berubah, kita sedang meminta kehidupan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Sebaliknya, ketika kita menerima ketidakkekalan dengan hati yang sadar, kita tidak lagi memandang perubahan sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang memang harus terjadi. Mengenali apa yang sedang kita rasakan tanpa melawan dan menolaknya adalah langkah awal untuk melepaskan kemelekatan. Saat kesedihan hadir, kita tidak perlu berpura-pura bahagia.
Saat kemarahan muncul, kita tidak perlu membencinya ataupun menuruti dorongannya. Kita hanya perlu hadir bersama perasaan itu dengan kesadaran penuh, sebagaimana seseorang memandang awan yang melintas di langit. Awan tidak menetap, demikian pula emosi. Ia muncul karena sebab dan kondisi, lalu menghilang ketika sebab dan kondisi itu berubah. Kesadaran inilah yang dalam praktik meditasi diajarkan Buddha sebagai jalan untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana keinginan kita. Dari pengamatan yang jernih, keterikatan perlahan mulai mencair dengan sendirinya. Tidak melekat bukan berarti hidup tanpa cinta, atau menjadi pribadi yang dingin terhadap kehidupan. Sebaliknya, ketika kemelekatan berkurang, cinta justru menjadi lebih murni. Kita belajar menyayangi tanpa menguasai, memberi tanpa menuntut balasan, dan menemani tanpa memaksa seseorang tetap tinggal. Kita bersyukur atas setiap perjumpaan tanpa merasa memiliki sepenuhnya. Kita memahami bahwa setiap insan memiliki jalannya masing-masing sesuai hukum karma dan sebab akibat. Cinta seperti inilah yang membawa kedamaian, karena ia lahir dari kebijaksanaan, bukan dari rasa memiliki. Hati tetap penuh kasih, tetapi tidak lagi diperbudak oleh rasa takut kehilangan. Melepaskan kemelekatan bukan berarti kehilangan sesuatu, melainkan menemukan kebebasan batin. Kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap mencintai dengan sepenuh hati, tetap menikmati setiap kebahagiaan yang hadir, tetapi kita tidak lagi menjadikan semuanya sebagai sandaran utama untuk merasa utuh. Kita mulai menyadari bahwa ketenangan tidak berasal dari dunia yang selalu berubah, melainkan dari batin yang mampu menerima perubahan tanpa melawan. Ketika kita berhenti menggenggam segala sesuatu dengan begitu erat, kehidupan terasa jauh lebih ringan. Dan di dalam ruang batin yang lapang itu, kita menemukan salah satu kebijaksanaan terdalam yang diajarkan Buddha. Segala sesuatu boleh datang, segala sesuatu boleh pergi, tetapi kesadaran yang jernih akan selalu menjadi tempat pulang yang paling damai. Kedua, hidup secukupnya dan sewajarnya. Banyak kegelisahan muncul bukan karena hidup kita benar-benar kekurangan, melainkan karena batin terus merasa ada yang kurang. Kita merasa belum cukup berhasil, belum cukup dihargai, belum cukup kaya, belum cukup dicintai, bahkan belum cukup menjadi diri sendiri. Perasaan kurang itu perlahan berubah menjadi suara yang tidak pernah berhenti menuntut. Apa yang telah dimiliki terasa biasa, sementara apa yang belum dimiliki selalu tampak lebih membahagiakan. Akibatnya, batin terus berlari mengejar sesuatu yang seolah berada sedikit lebih jauh di depan. Ketika satu keinginan terpenuhi, keinginan lain segera muncul menggantikannya. Tanpa disadari, kita tidak sedang menikmati kehidupan, tetapi sedang dikejar oleh keinginan yang tidak pernah mengenal kata selesai. Buddha menunjukkan jalan tengah, yaitu jalan yang membebaskan manusia dari dua sikap yang sama-sama membawa penderitaan. Tenggelam dalam kenikmatan indria maupun menyiksa diri dengan penolakan yang berlebihan. Hidup secukupnya bukan berarti hidup dalam kekurangan atau menolak kemajuan. Sebaliknya, hidup secukupnya adalah kemampuan untuk mengenali kapan sesuatu benar-benar dibutuhkan dan kapan batin hanya sedang dikuasai oleh keinginan yang lahir dari kemelekatan. Ketika kita mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, kita tidak lagi diperbudak oleh dorongan untuk selalu memiliki lebih banyak. Kita bekerja dengan tekun, menikmati hasilnya dengan bijaksana, dan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas hal-hal yang terus berubah. Ada sebuah perumpamaan yang indah. Bayangkan seseorang sedang membawa semangkuk air yang penuh hingga ke bibirnya. Jika ia berjalan tergesa-gesa, sibuk menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat bagaimana orang lain membawa mangkuk mereka, air di tangannya akan mudah tumpah.
Sebaliknya, jika ia memusatkan perhatian pada setiap langkahnya sendiri, berjalan perlahan dengan penuh kesadaran, air itu akan tetap utuh hingga tujuan. Demikian pula kehidupan. Ketika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, mengejar apa yang mereka miliki, dan mengukur kebahagiaan berdasarkan pencapaian mereka, ketenangan batin perlahan tumpah sedikit demi sedikit. Namun ketika perhatian kembali diarahkan pada perjalanan diri sendiri, kita mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki karma, kondisi, dan waktunya masing-masing. Yang perlu kita jaga bukanlah langkah orang lain, melainkan keseimbangan batin kita sendiri. Saat batin berhenti membandingkan diri, rasa syukur tumbuh secara alami. Kita mulai melihat bahwa kebahagiaan seringkali hadir dalam hal-hal yang sangat sederhana. Secangkir teh hangat di pagi hari, tawa anak-anak, sapaan tulus dari seseorang, udara yang masih bisa kita hirup, atau kesempatan untuk duduk hening memperhatikan napas. Semua itu mungkin tampak biasa bagi mereka yang selalu mengejar sesuatu yang lebih besar, tetapi bagi batin yang sadar, momen-momen sederhana justru menjadi harta yang tak ternilai. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan tidak selalu berarti memperoleh lebih banyak, melainkan mampu hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang dimiliki saat ini. Orang yang hidup sewajarnya bukanlah orang yang kehilangan semangat untuk berkembang. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar tanpa henti, dan menjalankan tanggung jawab dengan penuh dedikasi. Namun ia tidak menggantungkan harga dirinya pada keberhasilan ataupun kegagalan. Ketika hasil sesuai harapan, ia bersyukur tanpa menjadi sombong. Ketika hasil tidak sesuai keinginan, ia belajar tanpa menyalahkan diri sendiri. Ia mampu mengenali rasa kecewa yang muncul tanpa melawannya, menerima rasa lelah tanpa membencinya, dan memahami bahwa semua pengalaman adalah bagian dari proses kehidupan. Inilah batin yang perlahan menjadi ringan, bukan karena hidup selalu mudah, melainkan karena ia tidak lagi memikul beban yang diciptakan oleh keinginan-keinginan yang tidak pernah berakhir. Dari hidup yang secukupnya dan sewajarnya, tumbuh kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi berakar pada kebijaksanaan yang diajarkan oleh Buddha. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, diam lebih baik daripada berkata kosong. Ketika emosi sedang menguasai batin, lidah seringkali bergerak lebih cepat daripada kebijaksanaan. Dalam kemarahan, kita mengucapkan kata-kata yang melukai. Dalam kekecewaan, kita melampiaskan keluhan kepada siapa saja yang bersedia mendengar. Dalam kecemasan, kita berbicara tanpa arah hanya untuk mencari pelampiasan sesaat. Sekilas, berbicara terasa melegakan, tetapi seringkali kelegaan itu hanya berlangsung sebentar, sementara luka yang ditinggalkan oleh kata-kata dapat bertahan sangat lama. Seperti anak panah yang telah dilepaskan dari busurnya, ucapan yang keluar tidak lagi dapat ditarik kembali. Karena itu, mengenali apa yang sedang kita rasakan sebelum mengucapkannya merupakan bentuk kebijaksanaan yang sangat berharga. Dalam Jalan Mulia berunsur 8, Buddha mengajarkan ucapan benar,
yaitu berbicara dengan jujur, membawa manfaat, diucapkan dengan kelembutan, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Ajaran ini mengingatkan bahwa tidak semua yang benar harus segera diucapkan, tidak semua yang kita pikirkan layak untuk disampaikan, dan tidak semua yang ingin kita katakan akan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ada saat-saat ketika diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan wujud kasih sayang dan kedewasaan batin. Sebab orang yang mampu menjaga lisannya sesungguhnya sedang menjaga kedamaian, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan di sekitarnya. Buddha menegaskan pentingnya menjaga ucapan dalam Dhammapada syair 100. Daripada 1000 kata yang tidak berguna, lebih baik satu kata yang bermanfaat, yang apabila didengar membawa ketenangan. Ayat suci ini mengingatkan bahwa nilai sebuah ucapan tidak ditentukan oleh banyaknya kata yang keluar, melainkan oleh manfaat yang ditimbulkannya. Seringkali manusia berbicara panjang lebar hanya untuk membela ego, memenangkan perdebatan, atau melampiaskan emosi. Namun satu kalimat yang lahir dari batin yang tenang justru mampu menyejukkan hati, menghapus kesalahpahaman, bahkan mengubah arah kehidupan seseorang. Oleh karena itu, sebelum berbicara, ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kata-kata ini lahir dari kebijaksanaan, atau hanya dari gejolak emosi yang sedang singgah? Diam bukan berarti menolak atau menekan perasaan. Dalam ajaran Buddha, yang perlu dilakukan bukanlah mengusir kemarahan, kesedihan, ataupun kecemasan, melainkan mengenalinya dengan penuh kesadaran. Ketika kita memilih untuk tidak segera bereaksi, kita sedang memberi ruang bagi batin untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah kita sedang terluka? Apakah ego sedang merasa tidak dihargai? Ataukah hanya ada harapan yang tidak terpenuhi? Kesadaran seperti inilah yang perlahan mengubah reaksi menjadi refleksi. Semakin kita mampu hadir bersama apa yang sedang dirasakan tanpa melawannya, semakin kecil kemungkinan kita melukai orang lain melalui ucapan yang disesali di kemudian hari. Seringkali badai batin tidak mereda karena kita berhasil memenangkan perdebatan, tetapi karena kita berhenti memberi makan api emosi dengan kata-kata yang sia-sia. Dalam keheningan, kita mulai mendengar suara hati yang selama ini tenggelam oleh kebisingan pikiran. Dari keheningan lahir kejernihan, dari kejernihan tumbuh kebijaksanaan, dan dari kebijaksanaan muncul ucapan yang membawa kedamaian. Diam yang dipenuhi kesadaran bukanlah kekosongan, melainkan ruang suci tempat kita belajar mengenali diri sendiri. Di sanalah kita memahami bahwa terkadang, jawaban terbaik bukanlah berbicara lebih banyak, melainkan hadir sepenuhnya bersama apa yang sedang kita rasakan, hingga batin kembali tenang dan kata-kata yang lahir benar-benar menjadi berkah bagi semua makhluk. Keempat, semua akan berlalu dan itu tidak masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa seolah-olah apa yang sedang kita alami akan berlangsung selamanya. Ketika kehilangan pekerjaan, kita merasa masa depan telah tertutup. Ketika hubungan yang telah lama dibangun berakhir, kita berpikir bahwa kebahagiaan tidak akan pernah kembali. Saat tubuh jatuh sakit, usaha mengalami kegagalan, atau orang yang kita cintai meninggalkan kita, batin mudah sekali meyakinkan diri bahwa penderitaan ini tidak akan pernah selesai. Padahal, jika kita menoleh ke belakang, bukankah ada begitu banyak kesulitan yang dahulu terasa sangat berat, tetapi kini hanya tinggal kenangan? Tidak ada malam yang berlangsung selamanya, tidak ada hujan yang terus turun tanpa henti. Demikian pula setiap kesedihan, kemarahan, ketakutan, bahkan kebahagiaan. Semuanya memiliki awal, bertahan untuk sementara waktu, kemudian berlalu mengikuti hukum alam. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berkondisi memiliki sifat anicca, yaitu tidak kekal. Apa yang muncul karena sebab dan kondisi,
pada saatnya akan lenyap ketika sebab dan kondisi itu berubah. Memahami kebenaran ini bukan berarti kita menjadi acuh terhadap kehidupan, melainkan belajar melihat kenyataan dengan lebih jernih. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa semua pengalaman bersifat sementara, kita tidak lagi panik terhadap apa yang sedang dirasakan. Kita tidak perlu takut ketika kesedihan datang, karena kita tahu ia tidak akan menetap selamanya. Kita juga tidak tenggelam dalam kebahagiaan hingga lupa diri, karena kita memahami bahwa kebahagiaan pun akan mengalami perubahan. Dari pemahaman inilah lahir batin yang lebih seimbang, tidak mudah terombang-ambing oleh suka maupun duka. Dalam latihan meditasi, kita diajak mengamati napas yang masuk dan keluar tanpa berusaha mengubahnya. Napas tidak dipaksa menjadi lebih panjang ataupun lebih pendek, ia hanya diamati sebagaimana adanya. Perlahan kita menyadari bahwa setiap tarikan napas berbeda dengan tarikan napas sebelumnya. Tidak ada satupun napas yang dapat dipertahankan. Demikian pula dengan pikiran dan perasaan. Kesedihan yang hari ini terasa memenuhi seluruh hati, beberapa waktu kemudian mungkin telah melemah. Kemarahan yang semula membara perlahan berubah menjadi penyesalan atau bahkan pemahaman. Ketika kita mampu mengenali setiap perasaan tanpa melawan dan tanpa menolaknya, kita berhenti menganggapnya sebagai identitas diri. Kita tidak lagi berkata, "Aku adalah kemarahanku," tetapi saat ini ada kemarahan yang sedang muncul. Perubahan cara memandang inilah yang menjadi awal dari kebebasan batin. Bayangkan seseorang yang berdiri di tepi sungai. Air yang mengalir di hadapannya tidak pernah sama dari detik ke detik. Ia terus bergerak, membawa dedaunan, ranting, bahkan lumpur yang sempat mengeruhkan aliran. Orang yang bijaksana tidak akan melompat ke sungai hanya untuk menahan air agar tetap berada di tempatnya, karena ia tahu itu mustahil dilakukan. Ia hanya duduk dengan tenang, menyaksikan aliran itu datang dan pergi. Kehidupan kita pun demikian. Perasaan, keberhasilan, kegagalan, pujian, celaan, pertemuan, dan perpisahan semuanya mengalir seperti air sungai. Semakin kita memaksa untuk menahan sesuatu yang memang harus bergerak, semakin besar penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Namun ketika kita belajar menyaksikannya dengan penuh kesadaran, hati menjadi lapang karena tidak lagi berperang dengan kenyataan. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang memastikan agar hanya kebahagiaan yang datang, atau agar penderitaan tidak pernah menghampiri. Hidup adalah tentang memiliki kebijaksanaan untuk menyambut setiap pengalaman dengan hati yang sadar. Ada hari ketika kita tertawa, ada hari ketika kita menangis. Ada saat kita memperoleh apa yang diinginkan, ada saat kita harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Semua itu adalah bagian dari perjalanan seorang manusia. Karena itu, ketika suatu hari batin dipenuhi kesedihan, jangan terburu-buru membencinya. Duduklah sejenak, tarik napas perlahan, lalu katakan kepada diri sendiri, "Aku mengenali apa yang sedang kurasakan. Aku tidak perlu melawannya, dan aku tidak perlu menolaknya. Sebab sebagaimana semua musim silih berganti, demikian pula setiap rasa dalam kehidupan. Ia akan datang, memberi pelajaran, lalu berlalu." Dan saat kita memahami kebenaran itu, kita tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga mulai berjalan di jalan kebijaksanaan yang telah ditunjukkan oleh Buddha, jalan yang membebaskan batin dari kemelekatan, penolakan, dan penderitaan. Mengenali apa yang sedang kita rasakan, tanpa melawan dan menolaknya bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari kebangkitan batin. Ketika kita berhenti berperang dengan diri sendiri, ruang kedamaian perlahan terbuka. Di sanalah kita mulai melihat bahwa penderitaan bukanlah musuh, tetapi guru yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Buddha tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang bebas dari perasaan.
Beliau mengajarkan bagaimana memiliki hubungan yang bijaksana dengan setiap perasaan. Kesedihan boleh datang, kemarahan boleh muncul, rasa takut boleh hadir. Namun semua itu tidak perlu menjadi penguasa kehidupan kita. Kesadaran adalah pelita yang membuat kita tidak tersesat di tengah gelapnya emosi. Semakin sering kita hadir sepenuhnya dalam setiap momen, semakin kita memahami bahwa kedamaian bukanlah keadaan tanpa masalah. Kedamaian adalah kemampuan menerima kenyataan sebagaimana adanya, sambil terus melangkah dengan hati yang dipenuhi cinta kasih, kebijaksanaan, dan welas asih. Dari penerimaan itulah muncul kebebasan yang sejati, bukan kebebasan dari kehidupan, tetapi kebebasan dari belenggu kemelekatan. Akhirnya, hidup ini tidak meminta kita menjadi sempurna. Hidup hanya mengundang kita untuk terus sadar. Sadar ketika bahagia, sadar ketika terluka, sadar ketika kehilangan, dan sadar ketika memperoleh. Sebab setiap kali kesadaran hadir, kebijaksanaan ikut bertumbuh. Dan ketika kebijaksanaan bertumbuh, kita akan menyadari bahwa apapun yang sedang kita rasakan hanyalah bagian dari perjalanan. Ia datang, memberi pelajaran, lalu berlalu. Sementara batin yang terus dilatih dalam Dhamma akan semakin tenang, semakin jernih, dan semakin dekat menuju kebebasan sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.